Selama puluhan tahun, Singapura dikenal sebagai anomali di Asia Tenggara. Negara kota tanpa sumber daya alam, tanpa wilayah luas, tanpa pasar domestik besar. Namun justru tampil sebagai simbol stabilitas ekonomi, efisiensi negara, dan manajemen krisis yang nyaris steril dari kegagalan. Bagi banyak orang di kawasan ini, Singapura selalu terlihat seperti negara yang kebal terhadap masalah. Inflasi terkendali, pengangguran rendah, pertumbuhan ekonomi konsisten, mata uang kuat, institusi negara rapi, dan nyaris tanpa celah. Namun memasuki tahun ini, lapisan luar itu mulai retak, bukan dalam bentuk keruntuhan dramatis, bukan krisis finansial seperti 1997 atau 2008, melainkan tekanan yang lebih sunyi, lebih pelan, tapi menyentuh hampir semua lapisan masyarakat. Ekonomi Singapura masih tumbuh, tetapi momentumnya melemah. Inflasi tidak meledak, tetapi menetap di level yang menyakitkan. Pengangguran tetap rendah, tetapi PHK terjadi di sektor bernilai tinggi. Negara terlihat stabil di atas kertas, namun terasa mahal dan melelahkan untuk dijalani. Disinilah krisis Singapura hari ini berada. Bukan krisis runtuh, melainkan krisis daya tahan. Secara makro, Singapura masih berdiri lebih baik dibanding banyak negara lain. Namun justru karena standar hidupnya sangat tinggi, setiap kenaikan harga, setiap penyesuaian kebijakan, dan setiap perlambatan ekonomi terasa jauh lebih keras bagi warganya. Tekanan ini tidak datang dari satu sumber tunggal. Ia adalah hasil tumpukan berbagai faktor global dan domestik yang saling memperkuat. Pertama, perlambatan ekonomi global. Permintaan ekspor melemah seiring melambatnya ekonomi Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, Singapura tidak memiliki bantalan besar untuk menahan guncangan eksternal. Kedua, inflasi global pasca pandemi. Meskipun Singapura berhasil menghindari lonjakan ekstrim, harga pangan, energi, asuransi, dan jasa tetap naik secara struktural. Bagi negara dengan biaya hidup tinggi sejak awal, kenaikan kecil saja bisa berdampak besar pada konsumsi. Ketiga, perubahan struktur ekonomi dan tenaga kerja. Sektor teknologi, keuangan, dan jasa profesional yang selama ini menjadi tulang punggung justru mulai melakukan efisiensi. Ini menciptakan paradoks. Lowongan kerja masih banyak, tetapi tidak selalu cocok dengan tenaga kerja yang terkena PHK. Keempat, tekanan sosial jangka panjang. Populasi menua, angka kelahiran rendah, ketergantungan pada tenaga kerja asing meningkat. Semua ini menambah beban sistem ekonomi yang sebelumnya dibangun dengan asumsi pertumbuhan demografis yang lebih sehat. Di permukaan, Singapura masih terlihat tenang. Transportasi publik tetap berjalan tepat waktu, distrik bisnis tetap hidup, pusat perbelanjaan masih ramai. Namun di balik keteraturan itu, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di kalangan warganya sendiri. Apakah Singapura masih terjangkau untuk ditinggali? Apakah pertumbuhan ekonomi ini masih benar-benar dirasakan? Dan sampai kapan model ini bisa bertahan tanpa perubahan mendasar? Pada segmen-segmen berikutnya, kita akan mengurai pertanyaan itu satu persatu. Bukan dengan sensasi, bukan dengan narasi runtuh, melainkan dengan melihat bagaimana krisis di Singapura hari ini bekerja secara perlahan, sistemik, dan seringkali tak terlihat oleh mereka yang hanya melihat angka makro. Ini bukan kisah negara yang jatuh, ini kisah negara yang mulai kelelahan. Jika ada satu kata yang paling sering muncul dalam percakapan sehari-hari warga Singapura sepanjang tahun ini, kata itu bukan krisis, melainkan mahal. Mahal untuk tinggal, mahal untuk makan, mahal untuk bernapas normal tanpa menghitung pengeluaran. Singapura bukan tiba-tiba menjadi negara mahal. Ia memang selalu mahal. Namun yang berubah adalah kecepatan kenaikan biaya hidup dibandingkan dengan daya beli masyarakatnya. Inflasi Singapura tidak meledak seperti di beberapa negara barat. Angkanya relatif terkendali di atas kertas. Namun, struktur konsumsi masyarakat Singapura membuat inflasi terasa jauh lebih menyakitkan.
Sebagian besar pengeluaran rumah tangga dihabiskan untuk 3 hal utama: perumahan, makanan, dan transportasi. Dan ketiganya mengalami tekanan simultan. Pasar properti Singapura menjadi sumber tekanan paling konsisten. Harga rumah, baik publik maupun privat, naik akibat kombinasi keterbatasan lahan, permintaan yang kuat, dan arus modal yang masih masuk. Sementara itu, harga sewa melonjak lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Bagi warga muda, membeli rumah semakin terasa sebagai proyek jangka panjang yang berat. Bagi penyewa, biaya sewa menyedot porsi penghasilan yang makin besar setiap bulan. Ini bukan sekedar soal kenyamanan. Biaya perumahan yang tinggi mengurangi ruang konsumsi lain. Uang yang sebelumnya dipakai untuk makan di luar, hiburan, atau belanja, kini habis untuk mempertahankan tempat tinggal. Efeknya langsung ke ekonomi domestik. Harga makanan naik bukan hanya karena inflasi global, tetapi karena Singapura sangat bergantung pada impor pangan. Ketika harga global naik, Singapura tidak punya banyak pilihan selain ikut menyesuaikan. Restoran menghadapi tekanan ganda, harga bahan baku naik, biaya tenaga kerja naik, dan sewa tempat yang tetap tinggi. Untuk bertahan, harga menu dinaikkan. Masalahnya, konsumen justru mulai menahan belanja. Inilah paradoksnya. Singapura masih terlihat ramai, tetapi frekuensi konsumsi menurun. Orang masih makan di luar, tapi lebih jarang. Masih belanja, tapi lebih selektif. Penurunan ini cukup untuk memukul bisnis dengan margin tipis. Penutupan ratusan restoran termasuk yang sudah beroperasi puluhan tahun bukan kebetulan. Ia adalah indikator ekonomi domestik yang melemah. Restoran adalah bisnis yang sangat sensitif terhadap perubahan konsumsi. Ketika pengeluaran rumah tangga melambat, sektor inilah yang pertama merasakan dampaknya. Sewa tetap harus dibayar, gaji pegawai tetap berjalan, namun jumlah pelanggan tidak lagi cukup menutup biaya. Yang tumbang bukan hanya restoran kecil, bahkan merek legendaris pun menyerah. Ini bukan soal manajemen buruk semata, ini soal struktur biaya yang tidak lagi seimbang dengan daya beli. Ketika konsumsi melemah, dampaknya menyebar cepat. Pendapatan bisnis turun, ekspansi ditunda, rekrutmen dibekukan, PHK mulai terjadi, terutama di sektor jasa. Ekonomi Singapura sangat bergantung pada kepercayaan konsumen. Begitu konsumen berhati-hati, seluruh sistem melambat. Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah fakta bahwa pendapatan tidak turun drastis, tetapi tidak cukup naik untuk mengejar biaya hidup. Ini menciptakan tekanan psikologis ekonomi. Orang merasa bekerja keras tetapi tidak merasa lebih aman secara finansial. Krisis biaya hidup di Singapura bukan gejala sementara. Ia bersifat struktural. Negara ini dirancang sebagai pusat global. Konsekuensinya, harga-harga mengikuti standar global, bukan regional. Ketika ekonomi global stabil, model ini bekerja dengan baik. Namun, saat dunia memasuki fase ketidakpastian panjang, beban itu ditanggung langsung oleh rumah tangga. Di titik ini, Singapura tidak runtuh, namun ia mulai menunjukkan batas toleransinya. Negara kaya dengan sistem rapi, tetapi semakin mahal untuk dijalani oleh warganya sendiri. Dan ketika biaya hidup terus menekan, dampaknya tidak berhenti di konsumsi. Ia merambat ke tenaga kerja. Disitulah kita masuk ke segmen berikutnya. Di atas kertas, pasar tenaga kerja Singapura terlihat nyaris ideal. Tingkat pengangguran rendah, jumlah lowongan kerja masih lebih banyak dibanding jumlah pencari kerja. Aktivitas ekonomi belum menunjukkan kontraksi besar. Namun, di lapangan, cerita yang beredar jauh lebih gelisah. Sepanjang tahun ini, Singapura mengalami gelombang PHK yang nyata, terutama di sektor-sektor yang selama ini dianggap paling aman: teknologi, keuangan, jasa profesional, dan perusahaan multinasional. Inilah paradoks Singapura hari ini, negara dengan pengangguran rendah, tetapi rasa aman kerja justru menurun. Berbeda dengan krisis klasik yang memukul sektor manufaktur atau pekerjaan berupah rendah, badai PHK kali ini menyasar pekerja berpendidikan tinggi. Perusahaan teknologi melakukan restrukturisasi, perusahaan global mengurangi operasi regional, bank dan lembaga keuangan menekan biaya akibat ketidakpastian global. PHK ini seringkali tidak masif dalam satu pengumuman besar. Ia terjadi dalam bentuk pemotongan bertahap, diam-diam, dan berulang. Secara statistik, dampaknya terlihat kecil. Secara psikologis, dampaknya sangat besar. Karena yang hilang bukan hanya pekerjaan, tetapi asumsi stabilitas. Disinilah masalah strukturalnya muncul.
lowongan kerja memang ada, namun tidak selalu sesuai dengan profil pekerja yang terkena PHK. Banyak lowongan berada di sektor layanan dasar, perawatan, atau pekerjaan dengan nilai tambah lebih rendah. Sementara pekerja yang dilepas berasal dari sektor dengan spesialisasi tinggi dan ekspektasi gaji tertentu. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian pasar tenaga kerja. Pekerjaan ada, tetapi transisinya tidak mudah. Di Singapura, di mana biaya hidup sangat tinggi, penurunan pendapatan bukan opsi ringan. Turun satu tingkat gaji saja bisa mengubah seluruh struktur keuangan rumah tangga. Krisis ini juga membuka ketegangan lama antara pekerja lokal dan tenaga kerja non-residen. Ketika ekonomi melambat, kompetisi kerja terasa lebih ketat. Muncul kekhawatiran bahwa pekerja asing mengisi posisi strategis, sementara warga lokal menghadapi PHK. Pemerintah mencoba menyeimbangkan ini dengan kebijakan ketenagakerjaan dan kuota. Namun dalam kondisi tekanan ekonomi, persepsi seringkali lebih kuat daripada angka. Rasa tidak aman kerja menyebar, bahkan ke mereka yang belum terdampak langsung. PHK tidak harus terjadi secara massal untuk memukul ekonomi. Cukup dengan ancaman PHK. Ketika pekerja mulai khawatir kehilangan pendapatan, perilaku konsumsi berubah. Belanja ditunda, pengeluaran non-esensial dipotong, rencana jangka panjang dibekukan. Inilah yang memperkuat perlambatan konsumsi domestik yang sudah tertekan oleh biaya hidup tinggi. Ekonomi melambat bukan karena orang kehabisan uang, tetapi karena orang menahan uang. Perlu dipahami bahwa Singapura sangat terintegrasi dengan ekonomi global. Banyak keputusan PHK tidak diambil di Singapura, tetapi di kantor pusat luar negeri. Ketika perusahaan global melakukan efisiensi, Singapura ikut terdampak sebagai pusat regional. Bahkan jika kinerja lokal masih solid, keputusan tetap dijalankan. Ini membuat Singapura rentan terhadap siklus ekonomi global yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Selama bertahun-tahun, bekerja di Singapura berarti stabilitas, kontrak jelas, upah tinggi, karir terstruktur. Gelombang PHK ini merusak ilusi itu. Bukan berarti Singapura memasuki krisis ketenagakerjaan total. Namun jelas bahwa rasa aman kerja tidak lagi setebal dulu. Dan ketika rasa aman itu terikis, dampaknya tidak berhenti di pasar tenaga kerja. Ia menyentuh konsumsi, ia menyentuh perencanaan keluarga, ia menyentuh keputusan untuk menetap atau pergi. Di titik inilah krisis ekonomi Singapura bersinggungan dengan isu yang lebih dalam, keperbaiki. Singapura sedang menua, dan ia menua lebih cepat daripada banyak. Setiap generasi baru secara matematis lebih kecil dari generasi sebelumnya. Ini bukan fenomena 1 atau 2 tahun. Ini tren struktural yang sudah berlangsung lama dan belum menunjukkan pembalikan. Populasi menua dan beban ekonomi. Pada jangka pendek, Singapura masih terlihat baik. Pasar tenaga kerja masih berfungsi. Pengangguran rendah. Namun, pemerintah Singapura tidak diam. Berbagai insentif kelahiran telah diperkenalkan. Dukungan finansial, kebijakan cuti dan bantuan keluarga. Namun hasilnya tetap terbatas. Masalahnya bukan semata kurangnya insentif. Masalahnya adalah biaya hidup dan tekanan kerja. Bagi banyak pasangan muda, memiliki anak di Singapura bukan soal keinginan, tetapi soal kelayakan. Harga perumahan tinggi, biaya pendidikan mahal, waktu semakin sempit. Dalam kondisi seperti ini, insentif finansial hanya menjadi penyangga kecil, bukan solusi menyeluruh. Populasi menua juga cenderung. Ini menciptakan lingkaran tekanan yang sulit diputus. Krisis demografi tidak berarti Singapura akan runtuh, lebih mahal. Singapura masih sangat terkelola, masih disiplin, Singapura dibangun dengan satu asumsi dasar. Dunia akan relatif stabil, perdagangan akan mengalir, jalur laut akan aman, dan konflik global akan tetap berada cukup jauh dari pusat ekonomi Asia Tenggara. Namun, asumsi itu kini semakin rapuh. Singapura memang tidak berada di garis depan konflik bersenjata, tidak memiliki musuh langsung, tidak terlibat perang terbuka. Namun justru karena posisinya sebagai hub global, setiap guncangan geopolitik terasa lebih cepat dan lebih dekat. Ketegangan geopolitik dunia, termasuk konflik berskala besar di Timur Tengah, telah mengubah persepsi risiko global, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat dan dunia usaha. Singapura adalah negara kecil dengan keterbukaan ekstrim. Arus manusia, barang, dan modal bergerak bebas.
Dalam kondisi dunia yang semakin terpolarisasi, keterbukaan ini menjadi kekuatan sekaligus kerentanan. Ancaman keamanan hari ini tidak selalu datang dalam bentuk serangan fisik. Ia hadir sebagai peningkatan kewaspadaan, penguatan pengamanan publik, dan rasa tidak nyaman yang samar namun konsisten. Ketika dunia mulai membatasi diri, Singapura tidak punya kemewahan untuk ikut menutup diri. Negara ini bergantung pada stabilitas jalur perdagangan, kepercayaan investor, dan reputasi sebagai tempat aman untuk bisnis global. Namun, konflik global meningkatkan biaya asuransi, biaya logistik, biaya keamanan. Semua itu pada akhirnya dibebankan ke ekonomi domestik. Dan ketika ekonomi domestik sudah tertekan oleh biaya hidup dan konsumsi yang melemah, tambahan beban sekecil apapun terasa signifikan. Keamanan bukan hanya soal pencegahan ancaman, ia soal persepsi. Investor, perusahaan, dan pekerja asing mempertimbangkan rasa aman dalam setiap keputusan. Bahkan tanpa insiden nyata, peningkatan ketegangan global cukup untuk membuat keputusan menjadi lebih berhati-hati. Ini kembali memperlambat aktivitas ekonomi. Singapura sangat memahami ini, karena itulah pengamanan publik dan kesiapsiagaan negara dijaga sangat serius. Namun di sisi lain, kewaspadaan yang meningkat juga mengingatkan publik bahwa dunia tidak lagi setenang dulu. Singapura tidak memiliki kedalaman geografis, tidak memiliki sumber daya alam besar, tidak memiliki pasar domestik yang bisa menopang diri sendiri. Ia bertahan karena dunia terbuka dan relatif stabil. Ketika dunia bergerak ke arah fragmentasi, proteksionisme, dan konflik regional, posisi Singapura menjadi semakin menantang, bukan karena kelemahan internal semata, tetapi karena perubahan struktur global. Biaya hidup tinggi, konsumsi melemah, PHK terjadi di sektor bernilai tinggi, populasi menua, dan kini dunia yang semakin tidak stabil. Semua ini bukan krisis terpisah, mereka saling memperkuat. Ketegangan global memperlambat ekonomi yang melemah memperburuk rasa aman kerja menekan konsumsi yang melemah memperdalam tekanan domestik. Ini adalah krisis versi Singapura, bukan krisis runtuh, melainkan krisis ketahanan. Singapura tidak sedang jatuh, ia sedang diuji. Model yang selama ini dianggap nyaris perfect, kini menghadapi batas-batasnya. Bukan karena kegagalan tunggal, tetapi karena dunia yang berubah lebih cepat daripada model itu sendiri. Pertanyaannya bukan apakah Singapura akan bertahan. Pertanyaannya adalah bagaimana ia beradaptasi. Karena di dunia yang semakin tidak pasti, stabilitas bukan lagi kondisi permanen. Ia adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Dan untuk negara sekecil Singapura, harga dari ketertinggalan adaptasi akan selalu lebih mahal.